Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Selamat pagi, happy weekend. Wow, rasanya luar biasa ya, mengantui kok. Sange mengantui ya, sangat ya Rek. Nanti teman-teman salah artinya lagi ya. Sangat mengantuk ini matanya Mas T ini, ya Allah. Tidurnya pagi, bangunnya pagi ya. Demi kalian apa sih yang enggak sih Rek? Rotok miring koyo wong iki. Udah gini. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Apa kabarnya orang baik hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya kabarnya baik ya. Baik keadaannya, baik kesehatannya, baik rezekinya, baik segala-galanya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Ketemu sama Mas dari kesempatan hari ini, edisi ke-13 Oktober 2024. Ini video terbaru yang Mas T buat hari ini di tengah rasa kantuk dan lelah yang luar biasa yang harus saya syukuri. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama ya. Yang baru salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang lagi tentunya. Aku nggak tahu kenapa algoritma videoku untuk beberapa hari belakangan ini agak menurun. Mungkin lagi pada males kali ya. Atau mungkin lagi nggak kangen sama Mas T. Atau mungkin kalian lagi repot, nggak apa-apa. Saya harap apa yang saya sampaikan ini manfaat bagi orang yang mau melihatnya ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya yang sudah subscribe. Terima kasih yang belum subscribe. Mau baru atau lama, ayo support Mas Tulus dengan subscribe. Pencet tombol loncengnya. Kemudian dibantu like. Aku ngeteh terlalu manis. Hari ini ngetehnya terlalu manis teman-teman. Karena Mas T kan orangnya udah manis ya. Jadi kalau terlalu kalau terlalu manis tuh gimana gitu ya. Teman-teman yang sudah subscribe pokoknya terima kasih. Yang belum ayo support subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman kalau mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih matur nuwun untuk support dan juga semangatnya untuk selalu nunggu videonya Mas Tulus. Terima kasih. Yang sedang sakit sekarang semoga segera Allah angkat sakitnya, Allah sembuhkan dari sakitnya, amin. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang sekarang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang sedang terlilit hutang piutang, amin, semoga hutang entang lunas, amin 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 ya rabbal alamin. Semangat. Gimana minggunya, mau kemana hari ini? Sama pacar, sama kekasih, sama pasangan,
Mau liburan atau kerja atau apa? Gimana? Tetap, apapun yang kita lakukan sekarang, kegiatan apapun yang sedang kita kerjakan sekarang, berharap mudah-mudahan kegiatannya manfaat ya. Dan yang pasti semoga selalu dalam lindungan Allah apapun yang kita kerjakan. Yang liburan, yang lagi ngambil lembur, yang lagi di rumah males-malesan, mengembalikan tenaga setelah seminggu beraktivitas, nggak apa-apa. Semangat terus, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal ya. Amin. Apa yang mau dibahas hari ini? Ini salah satu hal yang mengagetkan bagi saya karena Cerondol itu beberapa hari sebelumnya kalau teman-teman yang nonton videonya Mas Tulus ini secara reguler pasti masih ingat ada celetukan Cerondol di mana mau ada atau sudah terjadi pada kemarin itu yaitu kecelakaan di atas laut. Dan kemarin teman-teman sekitar jam 2 siang atau jam 2 sore waktu Maluku Utara dan sekitarnya ada kecelakaan speedboat dengan nomor lambung dengan nama lambung Bella 72 dan itu mengangkut beberapa orang diantaranya adalah calon gubernur dari Maluku Utara itu sendiri dan ternyata mengalami kebakaran atau meledak atau terbakar di pelabuhan di salah satu provinsi di salah satu kecamatan di Maluku Utara. Nanti kita akan baca lebih detail ya. Dan salah satu pasangan calon ini dikabarkan menjadi korban meninggal atau korban tewas di balik musibah tersebut. Dan kabarnya ada 5 korban lainnya yang dikabarkan tewas juga dalam insiden ini, tapi masih yang saya baca, saya juga masih bingung karena ada 5 tetapi 4 yang baru diidentifikasi. Sedangkan ada 10 penumpang kurang lebih ya masih dilakukan pertolongan pertama di bagian medis baik rumah sakit dan juga puskesmas. Dan sekarang diinfokan ada 5 korban meninggal. Salah satunya adalah pasangan calon gubernur tersebut. Seperti apa ulasan nanti kita akan jabarkan lebih luas ya. Sebelumnya teman-teman, ayo sini dengerin Mas Tulus mau ngomong. Mas Tulus mau kasih tahu ke teman-teman, sedekah nasi box kita ini masih melempem. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang gajiannya di pertengahan bulan atau mungkin di tanggal 10 atau sampai tanggal 15 gajian, terus lagi pengen mengalirkan rezeki kalian bingung kemana, ayo mendingan buat bantu sedekah nasi box minimal 12.000 terserah. Selebihnya terserah teman-teman ya, minimal 12.000. Sebelum teman-teman membantu caranya gampang ya. Kalian bisa cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Atau kalian yang sudah kenal Mas Tulus tapi bingung mau transfer kemana, saya punyanya BCA Mas Tulus, sedangkan Mas Tulus punya BCA. Kalian boleh transfer ke BCA biar nggak kena cas misalnya. Yang penting konfirmasi ya. Oke, tapi secara umum kalian yang membantu sedekah nasi box, kalian bisa transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi minimal Rp12.000 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan Oktober ini. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya robbal alamin. 900.000 kurang dikit lagi per tanggal 13 Oktober ini. Jadi mudah-mudahan makin banyak orang yang terkentuk hatinya buat bantu. Masih banyak orang-orang yang berminat membantu sedekah nasi box. Biar makin bertambah. Di awal bulan sih masih insya Allah masih aman-aman aja. Makanya ini sudah mulai masuk pertengahan bulan. Mas Tulus mulai gencarkan lagi untuk terus mengingatkan teman-teman untuk membantu. Yang sudah membantu terima kasih banyak tanpa terkecuali. Yang sudah membantu apapun hajat dan juga niat tujuannya, semoga Allah terima, Allah sampaikan pahalanya kepada sesuai dengan niat yang dihajatkan, baik untuk mensyukuri umur, baik untuk bersedekah seperti biasa, baik yang diniatkan kepada almarhum almarhumah atau untuk yang masih sehat. Semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah, amin, hajat baiknya segera Allah kabul, dan mudah-mudahan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak orang baik. Mbak Agnes, aku juga terima kasih, tadi malam dikirimkan makanan, alhamdulillah. Saya tidak di rumah, tapi pas pulang masih
Yang di rumah ndak masak, alhamdulillah ada makanan bisa buat makan malam saya dan adik saya. Terima kasih ya Mbak Agnes. Lain kali jangan ngerepotin terus, ngapunten. Ya, terima kasih banyak. Untung yang di rumah ada orang. Kalau ndak ada orang, digantung di depan pintu dan itu tuh makanan enak banget. Aku nggak ngerti makanan apa. Kalau di gondol tikus karena kan cuma di kantong putih dibungkus daun pisang ya. Digantung depan pintu. Untungnya Mas Fardi ada di rumah semalam. Kalau ndak, waduh. Aku wis luwe nggak bisa merasakan makanan enak itu. Alhamdulillah matur nuwun Mbak Agnes ya. Terima kasih banyak. Teman-teman yang pesan minyak bidara, kalian bisa cek ataupun tonton videonya terlebih dahulu untuk memahami. Setelah itu langsung pesan ya. Kalau mau pesan di mana Mas Tulus? WhatsApp-nya dia ada WhatsApp-nya menang saya tondol. WhatsApp-nya ada di 0857 ben ora apa-apa, biarkan gose nggak boleh berkata-kata jahat. Dia mencurigai teman-teman katanya apa kecelakaan yang kemarin itu tuh katanya ada orang nakal. Nah, takutnya dia tuh ngoceh itu terus ya kan kita masih belum sampai di tahap pembahasan kita dong, makanya dia ngoceh terus. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara nomornya di 0857 di deskripsi. Sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya ya. Kemudian kode pos, nomor HP dan juga nama penerima jangan lupa. Oke? Tapi baru ada di hari Senin ya teman-teman. Kalau sekarang belum ada pengiriman. Kalian yang mau pesan bisa dari hari Senin atau dari sekarang inden, nanti hari Senin kita kirim barangnya ya. Oke? Yang sudah pesan semoga manfaat dan segera sampai, manfaat jadi obat. Amin. Amin ya robbal alamin. Kadang lambemu iki kudu dinganu ndol. Aku tuh mulutku nyuablak ya teman-teman. Aku tuh kalau udah bicara nadaku besar. Teman-temanku juga pada bilang, Tulus nih kalau ngomong ya apa adanya blak-blakan gitu. Tapi si Cerondol nih kadang-kadang minta di ciwit, sembelih kan paling ya. Tiga soto paling enak ya. Jadi kebiasaan banget ya. Rombongan speedboat dengan nama lambung Bela 72 mengangkut rombongan calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 dengan nama Beni Laos bersama istri juga rombongan lain meledak di eh, Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Tali Abu Barat pada Sabtu 12 Oktober 2024 sekitar pukul 14.05 waktu setempat ya. Kapal itu meledak saat tengah isi BBM. Dikabarkan kemungkinan sementara waktu disampaikan ada 10 penumpang di kapal tersebut dan dikabarkan 5 diantaranya meninggal dunia dan saya baru mendapatkan 4. Apakah memang korbannya hanya 4 atau seperti apa? Saya masih belum benarkan. Kalau teman-teman punya info lebih detail silahkan tulis di kolom komentar. Sementara yang saya baca di sini disampaikan ada 10 orang dalam pesawat lagi dalam kapal tersebut dan dikabarkan 5 orang meninggal dunia atau tewas akibat insiden ini dan salah satunya adalah Bapak Beni Laos itu sendiri yaitu selaku calon gubernur nomor urut 4 untuk Maluku Utara dan hal ini disampaikan oleh Basarnas, sementara waktu ada 4 orang yang menjadi korban jiwa dan sementara ada 10 orang. Beberapa diantaranya sudah dilarikan ke rumah sakit juga ke fasilitas kesehatan terdekat dengan kondisi luka bakar dan lain sebagainya. Sampai saat ini masih belum diinfokan apakah memang kecelakaan ini disebabkan karena human error, disengaja atau seperti apa, tetapi dugaan sementara ya, kecelakaan tersebut dipicu karena memang sedang melakukan, ada percikan ketika sedang melakukan pengisian BBM. Jadi kapal ini atau speedboat ini sedang melakukan pengisian BBM di pelabuhan regional tersebut dan saat melakukan pengisian BBM tersebut, semua rombongan atau anggota penumpangnya masuk ke dalam kapal, kemudian karena konon katanya sementara dugaannya ada percikan sehingga mengakibatkan kendaraan atau speedboat tersebut meledak dan juga terbakar masih di wilayah pelabuhan regional Bobong, Sulawesi, Maluku Utara dan ini mengakibatkan 10 orang menjadi korban, di 5 diantaranya dikabarkan meninggal dunia dan salah satunya adalah bakal calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 ya. Ini teman-teman juga banyak banget sih yang nanya ke aku, Mas Tulus, ini kan calon gubernur ya, jadi
Apakah memang ada konspirasi di sini? Apakah memang disengaja? Apakah memang ada tindakan tertentu? Saya tidak akan menjawab itu, ya. Saya tidak akan mendetailkan itu. Jadi teman-teman nggak perlu eh dari awal ketika saya membahas sesuatu memang saya lebih cenderung memberikan kesempatan seluas-luasnya atau memberikan kalian kepercayaan untuk lebih mempercayai dari hasil investigasi pihak kepolisian atau pihak berwenang daripada terkaan saya. Tetapi saya coba ingin menerka nanti ketika kita baca dari angkanya apakah ada kemungkinan, apakah memang ada kemungkinan juga dimanfaatkan oleh orang lain karena Cerondol juga memberikan warning ke saya bahwa takutnya ada yang memanfaatkan kejadian ini karena memang ya biasalah kalau orang berprasangka seperti itu menurut aku juga wajar-wajar aja karena beliau ini kan calon gubernur ya pasti sedih semua para pendukung dan juga simpatisan yang sudah siap-siap karena yang saya dengar beliau ini sedang akan melakukan mungkin sejenis kampanye atau perjalanan untuk politiknya dan ternyata mengalami kecelakaan. Jadi pesawat lagi. Speedboat ini belum berjalan ya teman-teman, tetapi masih melakukan pengisian bensin di pelabuhan regional di Bobong tadi disampaikan dan mengalami kebakaran karena konon katanya ada percikan api. Nah, apakah hal ini disampaikan Cerondol sebelumnya? Teman-teman kalau yang nonton videonya Mas Tulus reguler ya, kalian yang nonton secara reguler pasti kalian bisa melihat atau mendengar bahwa Cerondol suka punya celetukan-celetukan aneh yang memang terkadang yang dia celetukin itu benar dan beberapa kali dia menyeletuk untuk salah satunya ada kecelakaan itu yang di video soal gelombang kalau nggak salah di tanggal 8 dan juga 9. Silahkan kalian tonton videonya Mas T yang soal sebentar saya buka biar Mas T nggak kadang memang celotehan Cerondol tuh kayak spontanitas gitu loh teman-teman. Jadi memang tidak saya bahas di video secara khusus gitu ya. Oke, kalau tidak salah di video yang soal membahas gelombang tinggi ya. Di tanggal 8 atau 9 nih kalau nggak salah. Ya sekitar itulah. Nih videonya bahas gelombang tinggi di pasangan di Jawa Timur dan juga Jogja. Cerondol kasih info tambahan ya. Nah, di 8 Oktober teman-teman. Di tanggal 8 Oktober videonya. Silahkan kalian tonton. Di situ ada celetukan Cerondol yang menyampaikan bahwa nanti hari ini sama besok itu dalam waktu dekat ada kemungkinan ada bla 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 bla. Salah satunya disampaikan adalah kecelakaan kapal atau kapal laut atau kendaraan laut yang mengalami kecelakaan. Disampaikan Cerondol sebelumnya. Ingat teman-teman, bukan berarti Cerondol itu bisa tahu sesuatu yang belum terjadi, ini hanya sebuah kebetulan saja, ini feeling juga yang dirasakan Cerondol, dan kebetulan tepat, hanya itu saja. Bukan berarti Mas Tulus ini orang sakti, bukan berarti juga Cerondol itu makhluk Tuhan yang sakti, oke? Di garis bawahi, saya nggak pernah terobsesi jadi orang sakti, oke? Oke. Di balik kejadian ini juga pasti ada beberapa pesan ya, di antaranya kalau kalian bertanya, maaf sekali lagi saya disclaimer, saya tidak menjamin apa yang saya baca ini benar ya. Sesuai pertanyaan kalian, saya tidak memastikan tapi saya hanya menjawab mengira-ngira kalau dihitung lewat angka di tanggal 12/10/2024 di jam 2 sore sekalipun, kemudian Cerondol juga menakuti bahwa kemungkinan ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencelakai karena ada faktor seperti ini hal yang disampaikan Cerondol, tapi kalau saya baca melalui angka, saya harus ngomong apa adanya bahwa ini juga sangat mungkin apabila kejadian tersebut ada kemungkinan konspirasi atau hal-hal yang sengaja atau sesuatu yang disengaja. Jadi mudah-mudahan nanti, ini hanya baca angka ya, saya bisa salah teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti ada, ya aku yakin lah pasti ada investigasi dong. Pasti ada penyelidikan yang menyatakan bahwa ini kecelakaannya kenapa. Kalau toh memang ada orang yang memanfaatkan, walau dari bacaan angkanya memang mengarah ke situ, ada arah ke situ walaupun tidak terlalu kuat. Jadi memang kalau dari angkanya ada kemungkinan, ada kecenderungan tetapi tidak kuat. Cerondol juga menakuti. Cerondol juga menakuti hal tersebut, tetapi dalam bacaan angkanya memang ada kemungkinan ketika ini dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi kemungkinannya itu tadi kecil. Jadi secara garis besar, kalau kalian tanya mungkin nggak ada kemungkinan orang memanfaatkan kejadian ini. Kalau dari hitungan angkanya kemungkinannya kecil, sehingga
Ya, mungkin memang betul-betul faktor kecelakaan ya. Memang betul-betul kecelakaan dan kita serahkan aja ke tim ataupun ke pihak berwenang sehingga bisa dilakukan penyelidikan kemudian bisa dirilis sebenarnya benar-benar pure kecelakaan atau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Ini salah satu hal yang semoga segera dirilis oleh pihak kepolisian supaya lebih mudah gamblang. Jadi prasangkanya kita mudah-mudahan juga salah ya. Tapi kalau dari angkanya kemungkinannya ada tapi kecil. Kemungkinannya ada tapi kecil dan Trondol juga menyampaikan soal hal itu. Nah, kalau dibaca lagi dari angkanya, ada hal-hal baik kah atau hal-hal buruk kah atau ada kemungkinan hal yang sama kah dengan simbolnya sesuai dengan 12.10.2024 dengan jam 2 siang simbolnya adalah air. Jadi, kecelakaan di atas air ini masih sangat mungkin. Dan oke, kalau secara garis besar mungkin kapal lautnya atau speedboat atau kendaraannya ini tidak dominan menanjak lebih besar, jadi kecelakaan-kecelakaan kecil kemudian bisa menelan korban pun aku rasa juga masih ada kemungkinan. Tetapi yang perlu kita syukuri atau yang saya syukuri adalah memang intuisinya di Indonesia tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu besar atau tidak meninggi atau membesar sehingga ketika kita berprasangka oh kalau ada pengulangan apakah ini akan besar sekali apakah ini akan lebih daripada yang kita sudah menemukan 5 dan mungkin akan ada 10 atau berapa puluh korban jiwa lagi. Jawaban saya kalau dari angkanya tidak ada intuisi itu sehingga intuisinya kecil saja atau masih ya kategorinya kalau speedboat ini sebenarnya juga kapal yang dengan volume berat yang tidak terlalu besar teman-teman sehingga bukan kapal besar sebetulnya. Nah, hal ini juga tidak terlihat dari intuisinya apakah ini akan membesar atau meluas, justru intuisinya adalah mengecil atau mengerucut, tetapi potensinya ini masih ada. Meskipun dengan skala yang mungkin bisa lebih kecil daripada yang sekarang dan oke, tetapi kalau menjauh ini justru ada kemungkinan yang lebih besar sehingga ini ada kemungkinan lagi kalau dalam beberapa bulan ke depan mungkin masih aman-aman aja, tetapi di tanggal 2025 ini juga harus hati-hati simbolnya 2025 itu adalah gelombang tinggi. Simbol 2025 tuh kayak lagi oleng gitu ya. Teman-teman kalau minta dibaca angka, biasanya Mas Tulus tuh punya pembacaan angka di tanggal-tanggal cantik. Awal bulan, misalnya tanggal 11 berarti 1, 11, 21 ya. Tanggal-tanggal cantiknya Mas Tulus baca. Jadi teman-teman nggak perlu minta untuk Mas Teh bahas itu ya. Nanti pasti Mas Teh bahas sesuai dengan tanggalnya, sesuai dengan waktunya. Jadi teman-teman yang memberikan saran, Mas bahas tanggal 1 November dong. Itu sudah pasti dibahas. Jadi nggak perlu ditulis di postingan Mas Teh. Mas Teh pasti akan bahas itu gitu ya. Kemungkinannya justru alhamdulillah tidak membesar tetapi potensinya masih ada dengan skala yang kecil atau dengan skala yang tidak terlalu besar ya. Speedboat Bella 72 kalau dilihat dari posturnya, dari ukurannya tidak terlalu besar. Bukan kapal laut komersil yang besar. Jadi kayak kalau kalian yang tahu kapal yang digunakan buat nyebrang, kapal roro dan seterusnya pasti kan besar. Tapi kan speedboat ini tuh hanya sekedar speedboat yang sepertinya juga tidak terlalu besar kalau kita lihat dari video yang beredar. Sehingga intuisinya juga mengarah ke sama. Bukan sesuatu yang besar tidak membesar, tapi kemungkinan masih ada. Dan kemudian teman-teman, angka 1 dan 2 ini juga memberikan simbol kepada kita bahwa masih ada titik-titik air yang sepertinya juga akan menjadi musibah di sini. Ada gelombang yang cukup besar, masih ada simbol-simbol air yang sebenarnya titiknya tidak terlalu banyak, tetapi dari 12.10.2024 ini ada simbol tanah yang dikepung air tetapi tidak terlalu banyak, masih signifikan saja. Jadi kalau intuisinya kecelakaan yang sama atau juga kejadian yang sama bagi hitungan angkanya masih sangat mungkin meskipun kecil ya. Alhamdulillah meskipun kecil tapi masih ada kemungkinan sampai dalam tanda kutip juga korban meninggal. Nah, yang masih cukup mengerikan di sini teman-teman, kalau dihitung dari 12.10.2024 nih ada simbol api walaupun apinya tidak terlalu besar ya. Apinya tidak besar tapi ada simbol api di balik angka-angka tersebut di mana masih di atas
di atas air apinya, sehingga mungkin kecelakaan-kecelakaan serupa dengan terbakarnya armada yang digunakan di atas air ya, ini juga bisa jadi kemungkinan walaupun simbol apinya itu kecil, simbol apinya tidak terlalu besar, sehingga masih kita aminkan saja untuk hal seperti ini. Semoga tidak terjadi. Amin. Nah, kemudian hal lain yang bisa saya sampaikan di sini teman-teman, waspadai juga dengan satu basahnya tadi ya. Ada satu air atau satu itu tanah, juga dua itu air. Masih ada dua komponen ini yang masih harus diwaspadai. Air yang membasahi bumi atau bumi yang mengeringkan air. Ini simbolnya dua. Jadi ada kemungkinan yang terjadi adalah masih galaunya cuaca di sekitar Indonesia, di mana hujan kagak, kering kagak. Jadi masih mengarah ke sesuatu yang pasti larinya ke kesehatan karena cuacanya galau ya, galau santai di pulau. Jadi ini bisa simbolnya itu bisa dua di antaranya. Jadi bisa tanah yang dikeringkan, air yang mengeringkan tanah, tanah yang dibasahi air, atau air yang justru kering gara-gara kebanyakan diuruk uruk tanah, simbolnya begitu. Ada elemen air dan juga tanah di sini yang masih perlu diwaspadai, potensi gempa, kemudian gelombang tinggi masih ada potensi, jadi harus hati-hati. Apa? Iya, benar. Satu dua, Condol juga memberikan clue kepada kita bahwa apa namanya, ada bendungan yang kemungkinan retak mengeluarkan air, karena memang betul satu itu bisa simbolkan sebagai kayak bangunan atau bendungan atau yang mengeluarkan retakan air keluar sedikit demi sedikit, itu salah satunya. Jadi mudah-mudahan tidak ada bendungan jebol, tidak ada satu hal yang dorongan air yang banyak kemudian bisa meluap, atau juga artinya bisa disampaikan bahwa ada luapan dari laut atau dari sungai atau dari tempat yang penuh dengan wadah air yang kemudian meluap menjadi musibah. Ini salah satunya. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan di sini adalah kecelakaan yang terjadi ketika sedang ada air, atau kecelakaan di malam hari, atau ketika sedang hujan, atau lokasinya itu dekat dengan misalnya dengan danau atau di pinggir pantai, jalur-jalur pinggir pantai misalnya. Kemudian mengalami kecelakaan. Ini kecelakaan darat ya simbolnya. Tetapi ketika sedang basah. Artinya bisa kita garis bawahi mungkin waktunya di malam hari atau menjelang di jam 12 siang. Jadi di bawah jam 12 siang sampai di malam hari, atau karena ketika sedang hujan, atau terjadi di dekat dengan wilayah yang ada airnya. Misalnya kayak perjalanan kalian tuh ngelewatin danau, atau di sekitar situ memang ada sungai atau ada laut yang kalian lewati. Jadi kecelakaannya tuh pasti akan berdekatan dengan simbol airnya, tanah dan juga air. Tambahan terakhir dari saya, ada kemungkinan ketika sedang erupsi gunung, kemudian mengalami hujan lebat atau hujan ekstrim, akan ada kemungkinan banjir lahar dingin. Karena simbolnya itu tadi saya sebutkan dari awal, bisa tanah yang mencair karena kebanyakan air, atau air yang mengering karena kebanyakan tanah. Jadi mereka saling uruk, itu simbolnya. Jadi hati-hati. Semoga manfaat yang Mas Dulu sampaikan dari hitungan angkanya terkait dengan kecelakaan tersebut. Sekali lagi, saya tidak mau menggarisbawahi apapun. Teman-teman nggak boleh berprasangka apapun. Nanti kita lakukan, kita ikuti saja petunjuk dari pihak berwenang terkait dengan investigasi. Sebenarnya terbakarnya disengaja atau memang karena betul-betul pure kecelakaan. Nanti kita akan cari tahu, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan jadi pembelajaran juga. Turut berduka bagi 4 korban yang sudah dievakuasi atau yang sudah diidentifikasi, dan kita doakan mudah-mudahan cangkemnya mesti elek, lambene itu nggak boleh kayak gitu. Semoga yang luka segera pulih, kemudian bisa sembuh seperti sedia kala. Mulutnya cerondol ya jelek ya. Nggak boleh. Kita doakannya adalah yang sakit atau yang sedang dirawat cepat sembuh. Cangkeme curondol lek kadung ngomong kadang-kadang nggak iso direm terus jeblak gitu loh. Nanti kalau saya sampaikan malah menyakiti. Ya mudah-mudahan korbannya hanya sudah yang ditemukan saja. Artinya korban tewasnya hanya itu saja, tidak akan bertambah. Amin. Dan yang sedang dirawat atau sedang dilakukan
perawatan secara medis semoga segera pulih dan kembali seperti sedia kala. Amin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah Mas Teh bahas hari ini sesuai dengan request kalian. Apalagi yang mau dibahas, nanti biasanya hari Senin Mas Teh bikin postingan. Kalian bisa komentar di postingan tersebut atau kalian bisa follow Instagramnya Mas Teh di bigtulus_official. Oh iya, untuk yang kirim link di WhatsApp biasanya itu agak susah dibuka. Jadi kalian boleh kirim link beritanya atau yang mau dibahas apa di Instagram. Jangan via WhatsApp. Nggak tahu kenapa, mungkin karena Mas T itu menghindari membuka link. Tapi memang sekarang WhatsApp-nya Mas T itu tuh nggak pernah bisa buka link. Kecuali link berita atau kalau info video yang dikirim dari YouTube atau dari link yang lain itu jarang banget bisa terbuka. Jadi kalau emang kalian punya saran, bisa lewat Instagram. Jangan DM WA ya. Kalau DM WA mungkin info beritanya aja. Link berita, bukan link video. Kalau link video, sepertinya agak sulit dibuka. Kalian bisa cek Instagramnya Mas Teh atau di follow di bigtulus_official. Selebihnya, kalian bisa share di situ ya. Oke? Terima kasih Mas Tulus, minta maaf teman-teman kalau terkesan groovy atau keminter, sumpah nggak ada maksud di situ. Di sini pokoknya kita sama-sama cerna, kita cari manfaat dari hasil terka-menerkanya Mas Teh. Semoga ada sesuatu yang baik bisa kalian ambil ya. Semoga manfaat. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Teh doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi rezekinya yang seret tadi. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat video orang-orang yang sedang nonton video ini segera Engkau kabul ya Allah. Amin. Ya Allah, kadang emosi kalau sama corondol ini teman-teman, jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja teman-teman yang sedang nonton video ini Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, dagangannya laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Ngomong-ngomong ada yang penasaran nggak ceritanya anak-anak Bajang soal Laut Selatan yang memanas? Ternyata bukan karena cuaca loh teman-teman. Panas di sini artinya ternyata panas yang kurang baik. Nanti kalau kalian setuju terus di kolom komentar ya. Nanti Mas Tulus bahas di next video. Oke, terima kasih banyak. Mas Tulus mau beleh corondol dulu mau buat soto ya. Aku kesel sama dia. Terima kasih teman-teman. Mas Tulus minta keluar salah-salah kata ya. Pamit undur dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.